Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Di bawah riak ombak dan debu sejarah, ada kisah yang tidak tercatat. Kerajaan yang pernah menggetarkan lautan, namun dilupakan oleh zaman. Inilah cerita dari masa ketika lautan adalah tahta, dan Nusantara adalah kerajaan maritim yang paling ditakuti. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Berdiri sejak abad ke-7 Masehi, Sriwijaya pernah menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka dan menjalin hubungan dengan berbagai bangsa asing. Namun, keberadaannya sempat terlupakan selama berabad-abad hingga ditemukan kembali lewat prasasti-prasasti dan catatan perjalanan asing. Beginilah fakta Kerajaan Sriwijaya, kerajaan raksasa maritim yang terlupakan. Versi Ihsan Storia. 1. Kebesaran yang terkubur waktu. Di masa ketika dunia belum mengenal peta digital dan kapal uap belum menembus samudra, Sriwijaya sudah menjelajahi laut dan menjalin hubungan diplomatik dengan dunia luar. Ia bukan hanya kerajaan, tapi pusat peradaban maritim yang menguasai jalur perdagangan paling sibuk di dunia kuno, yaitu Selat Malaka. Namun, anehnya, jejak kejayaannya sempat lenyap dari ingatan sejarah selama berabad-abad. 2. Kerajaan tanpa wajah. Tidak seperti Majapahit atau Mataram yang menyisakan jejak monumental, Sriwijaya justru dikenal lewat ketiadaannya. Letak ibu kotanya masih misterius. Palembang diduga kuat sebagai pusat pemerintahan. Namun, teori lain menunjuk Jambi, Bangka, bahkan Thailand. Minimnya peninggalan fisik membuat Sriwijaya menjadi seperti bayangan besar, namun sulit disentuh. 3. Pintu gerbang dunia. Sriwijaya tumbuh karena posisinya yang strategis berada di antara India dan Cina. Kerajaan ini adalah simpul perdagangan dunia kuno. Setiap kapal yang lewat wajib singgah, membayar upeti, dan berdagang di pelabuhan Sriwijaya. Inilah sumber kekayaan mereka, yakni kontrol atas laut. Bukan tanah yang mereka kuasai, tapi arus barang, kapal, dan informasi. 4. Cahaya agama dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pusat ekonomi, Sriwijaya juga menjadi pusat spiritual dan pendidikan Buddha. Biksu 1, Biksu I Sing dari Tiongkok mencatat pengalamannya belajar di Sriwijaya. Ia menyebut tempat ini maju, tertib, dan penuh dengan aktivitas belajar. Sriwijaya menjadi magnet para pencari ilmu dari seluruh Asia. 5. Puncak kejayaan Balaputra Dewa. Pada abad ke-9, Sriwijaya mencapai puncaknya di bawah Balaputra Dewa. Ia memperkuat kerajaan dengan diplomasi dan kekuatan laut. Hubungan erat dengan Nalanda dan Tiongkok dibina. Dalam catatan Tiongkok, Sriwijaya disebut sebagai negara yang sangat kuat di selatan. 6. Serangan dari jauh pada tragedi 1025. Kejayaan kerajaan itu tidak abadi. Pada tahun 1025, armada perang Chola dari India menyerbu kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan dibakar, keluarga kerajaan ditawan, pusat kekuasaan hancur. Meski bertahan, kekuatan Sriwijaya tidak pernah pulih sepenuhnya. 7. Tenggelam perlahan. Setelah Chola, kerajaan-kerajaan baru muncul, Singasari, Majapahit, dan Malaka. Sriwijaya perlahan menghilang, bukan dalam ledakan, tapi dalam kesunyian, ditelan waktu dan lupa. 8. Jejak yang masih tersisa. Kini,
Kita hanya bisa meraba jejak Sriwijaya lewat prasasti tua, reruntuhan candi, dan catatan asing. Tapi warisannya tetap hidup dalam budaya maritim, dalam bahasa Melayu, dalam semangat Nusantara yang menyatu lewat lautan. Sriwijaya mungkin telah tenggelam, tapi semangatnya berlayar jauh dalam darah kita. Sejarah bukanlah sekedar masa lalu, tapi cerminan untuk melihat siapa kita sebenarnya. Jika kamu percaya sejarah kita layak untuk dikenang, mari jaga kisah ini tetap hidup. Tekan tombol subscribe dan ikutlah berlayar bersama Ihsan Story ya.